5 bisnis ini masih sangat relevan di tahun 2026 dan tentunya lo masih bisa menghasilkan miliaran rupiah dari 5 bisnis yang gue sampaikan di video ini. Video ini gue lanturkan buat kalian semua yang pengen menghasilkan miliaran rupiah tapi lo gak punya modal. Dan bagaimana caranya lo bisa menghasilkan miliaran rupiah, dan tentunya lo harus bisa mengikuti yang namanya trend market. Market itu seperti apa? Market itu beralih kemana? Dan tentunya lo harus tahu hal tersebut. Dan di sini gue ingin membongkar bagaimana caranya lo menghasilkan miliaran rupiah dari kelima bisnis yang akan gue sampaikan di sini. Dan tentunya lo juga harus mengerti, kita menghasilkan uang makin kesini memang makin PR. Lo kalau nggak bisa mengikuti yang namanya kecepatan trend market, ya lu bakal ditinggalin jauh, sama seperti orang-orang yang menjualan online sekarang. Dan tentunya lu sudah melihat teman-teman lo di lingkungan kita, mungkin ada yang jualan di marketplace, returnnya banyak, fee-nya makin gede, barangnya, stoknya makin mahal, dan sebagainya. Dan tentunya kita semua juga sangat bergantung dengan regulasi pemerintah yang ada sekarang. Kalau misalnya regulasinya tidak mensupport, ya tentunya akan menjadi ancaman buat kita semua dan tentunya UMKM. Kalau lu masih mencari peluang apa yang masih bisa bertahan nih di tahun 2026 bahkan 2027. Nah ini gue bongkar gimana caranya lu bisa menghasilkan ratusan sampai miliaran dalam waktu 1 tahun supaya lu masih bisa tetap survive. Kan lu udah tahu ya, jualan online juga lagi makin susah. Yang jadi dropshipper juga disikat sama yang punya brand. Yang jadi reseller juga nggak dikasih barang. Lu sudah lihat sendiri gitu loh, pemegang brandnya main sendiri, importirnya jualan langsung sendiri, dropshipper sama resellernya ya ditinggalin atau di-kick. Kalau lu nggak mau kayak begitu, lu harus mencari dong peluang di mana lu bisa berdiri sendiri. Kuncinya itu. Kalau lu nggak bisa berdiri sendiri, ya mau bagaimanapun income lu masih bergantung sama orang lain. Sebelum gue mulai buat ngomongin 5 bisnis ini, ya lu harus tahu dulu nih, Indonesia itu marketnya seperti apa sih? Indonesia market behavior-nya ya impulsif, mau instan. Kalau lu udah tahu masalah seperti itu, lu harus melihat peluang itu ada di mana dari situ kan. Kalau lu sudah bisa melihat peluangnya, tentu aja itu ada uangnya di situ. Makanya nih lu nih semua yang make TikTok, yang make Instagram, ya lu bukan kerjanya scrolling lihat masalah terus gitu. Lu harus ngeliat audiensnya itu kayak gimana, baru lu bisa hasil duit. Nah makanya nih 5 bisnis ini gue kasih tahu. Yang pertama, lo harus berbisnis menggunakan AI. Salah satunya apa? Gemini, ChatGPT. Itu lo harus bisa manfaatin. Kalau lo cuma pakai handphone lo ngebul tuh udah pasti tuh, jebol Android lo. Karena kalau lo bikin ebook gitu ya lo harus banyak itu tulisannya, generated-nya harus banyak. Ya lo harus punya laptop. Makanya itu laptop penting. Karena kita sudah lihat Indonesia ini mengalami masalah yang sangat besar. Banyak orang nggak punya akses juga buat kuliah. Ya lo kalau lo punya skill, lo bagiin gitu loh. Lo jual skill lu bagiin skill lu ke orang supaya hidup lu jauh lebih bermanfaat. Lu buat jadi orang yang keren, lu harus bisa punya impact dulu ke diri lu. Ketika lu punya skill, lu bagiin ke orang dengan apa? Lu mungkin bisa menghasilkan uang dari situ. Apa sih yang bisa lu jual dari AI generated? Misalnya nih, lu jualan template Canva, lu jualan template desain, lu jual stok foto mungkin, lu jual stok video mungkin. Kan banyak tuh orang butuh b-roll, lu jual gitu loh. Kemudian, lu juga bisa bikin resep makanan kalau lu jago, resep diet mungkin. Kemudian lu bisa jual juga resep makanan supaya anak bulu bagus. Kan banyak gitu ya. Nggak harus selalu lu ngajarin orang hasilin duit dan sebagainya. Ya lu mulai dari hal-hal kecil. Gue nggak percaya orang bilang nggak ada skill. Pasti kalau lu gali-gali, lu hidup lu tuh pasti ada skill. Mau skill itu seminimal apapun, kalau lu bisa menemukan market yang tepat, yang bisa match sama skill lo, sudah pasti lu bisa hasilin duit. Kalau lu bilang gak ada skill, udah balik lagi, nyapu aja di jalan dulu, hasilin duit, kerja serabutan. Gue aja gak malu kok kerja jadi tukang lap mobil gitu, karena gue butuh duit. Gue realistis aja, selama lu masih bisa hasilin duit, selama lu masih bisa produktif, ya hasilin duit dulu lah. Tabung duitnya, gandain nanti dari lu jualan digital produk. Karena dalam lu bikin digital produk, lu cukup buat sekali, habis itu lu jual berkali-kali, nggak perlu lu stok barang. Sekarang, lu kalau lu nggak mulai dari lu jualan produk yang wujudnya nggak ada, rugi lu di mana sih? Kalau lu rugi lu berapa? Kalau misalnya lu masih ragu yang namanya digital produk, orang teman-teman gua aja yang sekarang udah punya brand gitu ya, nanya ke gua, bro, ini gua lihat ya, gua riset bagus lo digital produk. Menurut gua kedepannya digital produk bakal boom sih. Itu duit mereka lebih banyak daripada lo. Itu teman gue
triliuner aja juga minta gitu akses kelas digital conversion. Buat apa? Mereka sudah melihat bahwa digital product itu ada peluangnya. Mereka aja sudah melek digital product, dan lu semua masih skeptis sama digital product. Kalau lu nggak mau jalanin digital product, it's okay, nggak masalah. Lu bisa coba bisnis yang lain nih. Salah satunya, lu bisa bikin konten, lu punya bakat bikin konten, atau lu punya bakat editing gitu. Lu bisa bikin agency. Agency yang seperti apa? Ya lu bikin jasa konten buat orang lain. Lu masih bisa manfaatin teman-teman lu nih, yang masih butuh duit, yang ngajakin mereka rame-rame buat bikin konten. Lu tawarin tuh satu-satu ke perusahaan-perusahaan. Mau nggak pakai konten lu? Ketika lu sudah memiliki klien, nah mereka tuh yang bakal jadi klien lu, dan lu bisa hasil duitnya dengan apa? Dengan lu bikinin konten buat mereka. Apalagi lu pada nih yang misalnya punya bakat gitu ya, TikTok lo selalu viral, tahu market Indonesia seperti apa, itu tuh skill lo yang bisa jadi peluang hasilin duit. Selama konten AI itu masih belum bisa ngegantiin manusia, manfaatin waktu lo buat bikin konten viral. Cari kliennya. Klien di TikTok tuh banyak, klien di Instagram banyak. Lo apply satu-satu. Makanya bikin portofolio sebanyak mungkin, supaya ketika lo pitching ke klien itu gampang hasil duitnya. Kan bisa juga ada brand yang membutuhkan konten yang nggak perlu tampil muka gitu, atau konten faceless. Itu juga bisa lo bikinin buat ngisiin Instagram mereka, buat isi reels mereka, dan sebagainya. Kalau lo nggak punya basicnya, lo tinggal belajar. Gue udah bocorin nih, kalau lo nggak mulai-mulai sih anjing namanya gitu. Peluang ini tuh masih sangat luas sekali. Lo buat dapetin 10 juta easy gitu loh. Ini ialah salah satu peluang ketika lo bikin agency, bisa menghasilkan uang yang jauh lebih cepat. Lo hanya butuh sabar, fokus 6 bulan, nanti lu juga dapat duitnya. Gue ngeliat di sini ya, banyak banget orang Indonesia tuh yang suka berkumpul, suka punya budaya kehidupan paguyuban. Di sini lo bisa melihat yang namanya peluang. Peluang di mana? Lo bisa mengumpulkan orang-orang yang memiliki kesukaan yang sama. Contohnya lo bikin grup komunitas. Grup komunitas yang seperti apa? Misalnya komunitas digital marketing, komunitas online dating, komunitas jodoh, dan sebagainya. Itu ada duitnya gitu kan. Berapa banyak orang yang membutuhkan hal tersebut? Contohnya komunitas emak-emak gitu ya. Emak-emak biasanya punya kebutuhan apa sih? Misalnya buat parenting, misalnya buat nurunin berat badan. Contoh misalnya, lu jago olahraga, lu bisa kan bikin kumpulan tuh buat emak-emak yang pengen nurunin berat badan. Berapa banyak orang yang seperti itu? Dari situ, itu ada duitnya lagi. Lu kalau misalnya bilang nggak bisa, mau sampai kapanpun lu juga nggak bakal sukses, lu nggak bakal kaya. Mending lu nggak usah mulai lah. Biarin aja orang-orang yang lain nih, member gua salah satunya di digital conversion itu yang nge-pull duit. Lu nya nggak usah nge-pull duit, nggak ada gunanya. Nanti tinggal lebaran, lu nebeng rendang aja sama tetangga, malu-maluin bangsat. Habis lu makan rendang, mending pulang. Kan bukan hidup seperti itu yang lo mau. Hidup seperti apa yang lo mau kan udah tahu. Lu pengen kaya, lu pengen hasilin duit, lu bisa bermakna buat orang tua lu bisa bermakna buat istri lu juga. Anak lu lihat bapaknya hebat. Itu kan yang lo mau dalam hidup ini. Nah, kalau misalnya lu sudah bikin komunitas seperti ini, ya lu bisa hasilin duit. Kalau misalnya hidup lo punya impact buat orang lain, lo nya juga yang berbahagia, lo nya juga yang makin pintar, karena lo sudah punya yang namanya achievement dalam hidup lo buat mengumpulkan banyak orang, dan lo tentunya bisa belajar juga dari mereka. Mungkin di saat itu juga lo menjadi orang yang kaya gitu loh, karena lo bisa belajar banyak hal dari orang lain. Ini mungkin bukan barang baru gitu ya, bukan peluang bisnis yang baru, tapi masih bisa menghasilkan uang di tahun 2026. Apa itu? Salah satunya ketika lo membuat pelatihan kursus, mau itu online, mau itu offline, itu masih sangat relevan. Contohnya misalnya, lo pinter gitu di sekolah, lo bisa ngajarin biologi, lo bisa ngajarin Inggris ataupun bahasa Mandarin, ya lo buka tempat pelatihan seperti itu. Kalau memang lo masih nggak punya modal buat bikin tempat offline, ya lo bikin kursus online. Masih banyak orang kok yang mau belajar gitu dari online juga. Masih banyak juga murid-murid yang membutuhkan lo. Bukan berarti hidup lo tuh nggak berguna sebenarnya, tapi lo nya yang kadang suka mental block buat ngejudge diri lo tuh nggak bisa apapun. Ini cuma masalah lo menggabungkan skill lo dengan skill jualan. Lo kan juga bisa ngajarin Mandarin, ngajarin musik mungkin, ngajarin fotografi, ngajarin ngedit video, apalagi sekarang konten kreator itu banyak dan membutuhkan videographer. Salah satunya misalnya gue ngelihat ada temen gue nih dari nobody
sampai akhirnya jadi somebody. Bikin jasa apa? Jasa bikin website, ngajarin orang buat bisa bikin website sendiri. Lu nggak happy lihat banyak orang yang bisa mendapatkan impact dari lu, dari skill lu. Lu bikin pelatihan gitu buat supaya orang-orang bisa mendapatkan impactnya juga dari lu, dan tentunya itu lu mendapatkan keuntungan kan dari situ. Dan ini ialah peluang yang bukan baru lagi, tapi masih bisa tetap bertahan di tahun 2026. Dan gue pun juga menjual kan skill Facebook gue ke kalian semua, menjual pelatihan ini. Dan membuat apa sebenarnya tujuan gue seperti itu? Gue pengen diri gue juga belajar dari orang lain, jadi lebih pintar daripada siapapun. Tugas gue apa sih sekarang? Ya tugas gue bikin impact buat orang lain. Dengan gue mengajar, ini bikin diri gue jauh lebih pintar dibandingkan siapapun. Gue jadi lebih expertise, dan itulah yang terjadi dalam hidup gue ketika gue membagikan ilmu-ilmu gue. Karena tanpa lu sadari, lu pun juga jadi mengingat apa yang lu omongkan ke orang lain. Itu menjadi pengingat buat diri lu sendiri, supaya lu jangan sak gitu lu jadi orang. Gua ngomong begini juga, ini juga jadi pengingat buat diri gua. Gue bikin rekaman ini barangkali gue bisa nonton ini nanti tahun depan ataupun 2 tahun lagi, buat ngelihat seberapa besar dan seberapa jauh gue bisa develop diri gua. Karena di 2025 dari rekaman ini aja gue udah kasih tahu berkali-kali sampai lo lihat nih mulut gue berbusa, mulut gue kering gitu. Karena kalau otak lo waras, udah pastilah lo bisa menyerap informasi ini tuh jauh lebih baik. Lo bisa langsung action mungkin habis nonton video ini. Ya tapi karena kan gue bikin konten ini juga sebagai misi hidup gue, ya gue mau bantu kalian, gue mau bikin otak kalian lebih pintar, bagiin ke temen lo supaya lo punya frekuensi lingkungan yang sama, otak yang sama-sama mau maju, supaya temen lo punya temen diskusi juga, lo nya juga punya temen diskusi, ngobrol sama temen lo, ngobrolin masa depan. Lo belajar pakai AI itu kan gampang, paling hitungan 1 minggu lo jago. Setelah lo jago, lo mikirin bagaimana caranya ilmu ini bisa gue bagi ke orang lain. Kalau ilmu ini bisa dibagi ke orang lain kan tentu orang bisa dapat manfaat dari lo. Bikinlah diri lo berimpact daripada lu nggak sama sekali. Mending lu coba sekarang. Mungkin dari lu semua sudah mendengar aset leasing lokal. Itu mirip seperti lu menyewakan akun-akun, atau menyewakan akun Facebook, menyewakan akun TikTok, atau menyewakan akun Canva, atau akun CapCut, dan sebagainya. Tapi sepenglihatan gua, yang bisa mendapatkan akses ini, mereka bisa mendapatkan akses secara legal. Contohnya ya, misalnya menyewakan akun Meta Ads gitu, akun Business Manager, akun Whitelist. Nah ini kan bagaimana caranya lu bisa mendapatkan akses itu? Ya tentunya dari Facebook resmi biasanya. Ketika lu sudah bisa mendapatkan kepercayaan dari Facebook, lo bisa mendapatkan uang dari total spending klien lo. Contohnya misalnya total spending klien lo 100 juta, lo bisa mendapatkan 1 atau 2% dari total spending. Kemudian lo bisa mendapatkan uangnya lagi dari subscribe bulanan klien lo. Misalnya satu klien 500.000. Nah itu kan bisa dapat duitnya dari situ. Kalau lo misalnya punya banyak klien dan mereka spendnya itu banyak, misalnya totalnya itu 10 miliar dari seluruh klien lo, misalnya klien lo itu ada 20 gitu ya, lo bisa mendapatkan berapa persen itu dari total spendingnya. Jadi lu bayangin ya, dari sini aja bisnis itu tuh sangat banyak sekali bisnis model. Lu hanya perlu menemukan bisnis model mana yang kira-kira cocok sama lu. Mungkin beberapa dari lu semua nih yang menonton video ini, lu itu desainer dan lu sudah tahu biaya Adobe sekarang bulanan itu sangat mahal sekali. Kalau lu bisa melihat ada peluangnya, mungkin aja akun itu tuh bisa disewakan gitu. Akun itu bisa dipakai sama banyak orang dan lu tinggal melihat aja peluangnya seperti apa. Atau mungkin yang paling deket ya, CapCut itu akunnya bisa dipakai buat banyak orang dan sebagainya. Itu juga bisa jadi peluang buat bisnis lo. Nah, tapi gue nggak tahu nih, apakah CapCut itu open yang seperti itu. Tapi lu sudah bisa mendapatkan gambaran kan, banyak platform manapun itu bisa buat disewa. Dari sini kita sudah melihat hal-hal yang sewa itu sangat enak sekali. Kita bisa bayar murah, kita bisa bayar bulanan, tapi kita bisa memiliki barang itu. Walaupun sebenarnya barang itu tuh bukan punya kita. Masa sih di rumah lu nggak ada barang yang bisa disewain? Itu kan bisa jadi peluang bisnis juga. Mungkin misalnya lu main digital produk, lu nggak punya barangnya, tapi lu bisa sewain, lu menjadi perantara, lu menjadi third party buat banyak orang. Apapun yang ada di sekitar lu, di depan mata lu, dan setiap hari lu pakai, itu bisa jadi duit lu. Tadi gue udah sebutin dari 5 itu, dan gue akan nambahin 1 lagi buat kalian supaya lu bisa makin paham nih, sebenarnya masih banyak banget di luar sana untuk menghasilkan duit. Hasil duit tuh gampang banget. Ini cuma masalah lu bisa menemukan bisnis modelnya atau enggak. Kalau lu nggak bisa menemuin bisnis model, ya ujung-ujungnya lu jualan produk lagi, jualan produk skincare, jualan herbal, apapun lu jual gitu loh. Karena lu nggak ngerti bagaimana caranya mengenali bisnis model yang sebenarnya. Bisnis model itu tuh banjir banget, bisnis model itu banyak banget, tapi lu nggak tahu bagaimana cara lu
lo monetize yang ada di sekitar lo. Sepenglihatan gue, banyak orang yang sangat kaya berubah hidupnya itu dari konten, dan lo bisa memanfaatkan diri lo untuk memainkan konten. Karena sekarang kita udah berada di era dimana uang itu sebenarnya udah nggak guna lagi. Yang paling berguna apa sih? Percuma kan kalau misalnya lo kaya tapi lo nggak kelihatan. Siapa yang bisa kenal lo? Satu-satunya cara kalau lo nggak punya duit, lo harus munculin hidup lo tuh di permukaan. Tunjukin siapa diri lo, tunjukin skill lo kalau lo punya skill yang terbaik, dan jadikan itu semua konten. Banyak kan hidup orang yang tiba-tiba berubah. Salah satunya ketika gue ngelihat banyak pelukis gitu ya, yang dulunya mungkin jualannya tuh sepi, tiba-tiba ketika lukisannya dikontenin, mereka tuh bisa jualan sampai diekspor ke luar negeri. Kemudian gue lihat animator yang dulunya nganggur, tiba-tiba skillnya itu di hire sama orang luar buat ikut garap animasi dan sebagainya. Itu banyak sekali gue lihat hidup mereka berubah. Dari mana? Dari konten. Konten mereka itu dimonetize, konten commerce namanya. Kita udah hidup di dalam konten commerce. Uang itu udah nggak berguna lagi. Social currency itu yang lebih besar impactnya dibandingkan uang yang lo punya. Karena kalau uang yang lo punya nggak ada yang bisa lihat. Tapi kalau konten commerce, banyak orang yang bisa menikmati konten lo, banyak orang yang bisa mendapatkan impactnya dari konten lo, dan banyak juga yang tertarik dari konten lo. Mereka bisa bersedia untuk menukarkan uangnya itu buat lo. Lo mulai dulu aja, barangkali tuh dari konten aja sudah bisa meloncat hidup lo jauh lebih baik. Gue belajar digital marketing, lo kira bakat? Gue juga belajar 12 jam sehari selama berbulan-bulan sampai akhir gue profit. Terus lo bilang lagi apa? Tenang aja lo dari orang kaya. Mana ada keluarga gue kaya. Kalau keluarga gue kaya, rumah gue sih nggak banjir, nggak bakal kemasukan, nggak bakal nih kalau pas banjir gue harus sumpel tuh pakai lilin tuh di pintu gue. Mana ada bro, orang kaya rumahnya tuh ada kipas angin digantung tuh yang bentuknya tuh bulat gitu di atas tuh, yang gantung ada baling-balingnya. Mana ada orang kaya rumah kayak gitu. Gue sempet nanya ke nyokap gue, kenapa nggak pakai AC? Kenapa kita harus pakai kipas angin? Nyokap gue bilang seperti itu, pakai AC nggak sehat, makanya kita pakai kipas angin lebih sehat. Nyokap gue ngomong kayak begitu bukan karena apa? Karena nggak punya duit di saat itu buat bayar listrik AC tuh gede banget. Keluarga gue tinggal bersepuluh. Lu bayangin itu berapa AC yang harus dipakai buat satu keluarga. Sekarang gue nanya ke lo, ada gitu orang kaya yang pakai meja kecil beli di pasar harga 15.000, pakai laptop di situ gitu ngetik-ngetik? Nggak ada. Orang kaya mah ada meja gitu, meja belajar. Nggak ada gue kayak begituan. Terus lu masih mau alasan apa lagi? Kalau gue bisa sampai di sini, lo bilang gue hoki dan sebagainya, itu terserah lo. Mau lo ngatain gue apapun, gue nggak peduli. Gue tetap upload konten ini. Ini bukan buat lo juga, ini buat gua. Gue melatih kedisiplinan, gue melatih konsistensi gue melatih speaking gue. Karena semua itu gue tahu, apapun yang gue kerjakan, semua itu berprogres. Mau view-nya 100, mau view-nya 50, I don't care. Dan target gue sampai di video ke 50. Gue pengen lihat apa yang terjadi sama hidup gue. Kalau lu udah nonton nanti sampai 50 episode, ya bagus gitu loh. Kali-kali hidup lu berubah, kali-kali banyak kemajuan dari cara pikir lu. Kan itu gue happy. Dan gue baru dapetin WhatsApp dari salah satu member gue gitu ya. Dia bilang, thank you banget kok atas story lo story di Instagram bagus dan itu merubah cara pikir gue harus berbisnis dan kawan-kawan. Ya gue happy kan kalau dengar seperti itu. Artinya apa? Apa yang gue sampaikan itu ada impact buat orang lain. Yang paling penting, gue memperbaiki setiap kesalahan gue memperbaiki apa yang harus gue perbaiki supaya gue bisa menjadi diri gue yang lebih baik. Inilah fungsinya konten yang dimana setiap minggu gue akan upload buat kalian. Mungkin kalian membutuhkan informasi ini, mungkin kalian sedang mencari, dan sebenarnya di tahun 2026 dari informasi yang sudah gue sampaikan ini sangat berguna buat kalian. Dan tentunya lo bisa memilih mana yang kira-kira bisa lo fokuskan untuk menghasilkan miliaran pertama lo. Intinya, lo jangan sampai jadi anak gagal lagi karena semua orang di sekitar lo masih berusaha untuk menarik lo ke bawah, tapi ada juga segelintir orang yang menunggu lo sukses. See you guys, sampai jumpa di episode selanjutnya.